Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mitigasi bencana di salah satu wilayah di Sulawesi Tengah, yaitu Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Tujuannya untuk mengenali profil wilayah yang mengidentifikasi potensi bencana yang ada, serta menyusun langkah mitigasi yang dapat dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Pada profil wilayah, Desa Kotaraya merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kabupaten Parigi Motong. Letaknya strategis di pesisir Teluk Tomini dengan latar belakang wilayah perbukitan. Luasnya sekitar seperti yang tertera di sini, sekitar kurang lebih 20.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Itu berdasarkan data BPD tahun 2023. Dengan mata pencaharian nelayan, petani, serta pedagang. Dengan letak geografisnya tadi di sekitar Teluk Tomini dan pegunungan Jalan Trans Sulawesi. Selanjutnya, identifikasi bencana. Dengan wilayah di pesisir pantai yang mengakibatkan Kotaraya termasuk tempat yang rawan tsunami besar dan gelombang pasang dan juga angin kencang. Kemudian dengan adanya perbukitan di sekitar akan terjadinya rawan longsor, ditambah dengan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir dan bentangan sesar Palu Koro yang mengakibatkan rawan terjadinya gempa. Dampak bencana diantara lain rumah, sawah-sawah masyarakat dan perahu menjadi rusak. Selanjutnya transportasi akan lumpuh dan juga ekonomi warga akan terganggu. Berikut visualisasi data korban bencana di Kotaraya kurang lebih dalam 1 dekade terakhir. Terdapat banjir pada tahun 2017 dan 2021 yang merendam puluhan rumah, puting beliung tahun 2019 yang merusak sekitar 30 rumah warga, gempa 28 September yang menimbulkan kerusakan bangunan dan trauma, juga longsor kecil yang kerap menutup akses jalan desa saat hujan lebat. Di sini terdapat data jumlah kejadian bencana, kemudian korban jiwa akibat bencana, dan juga jumlah warga ataupun kepala keluarga yang terdampak. Selanjutnya, mitigasi bencana banjir. Dalam mitigasi bencana banjir, untuk ancaman banjir sendiri, langkah mitigasi yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, menormalisasi saluran drainase agar aliran air lebih lancar. Kemudian penanaman pohon di daerah hulu untuk menahan air hujan, pembangunan tanggul sederhana di sekitar area rawan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, maka risiko banjir bisa ditekan meskipun curah hujan tinggi. Selanjutnya, mitigasi bencana longsor. Untuk tanah longsor, terdapat mitigasi yang dapat dilakukan di antara lain melakukan reboisasi di perbukitan agar tanah lebih kuat untuk menahan air, membuat jalur drainase di lereng bukit untuk mengurangi beban air hujan, memberikan papan peringatan di area rawan longsor, dan juga mengatur tata guna lahan agar tidak ada pembangunan di zona berbahaya. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengurangi risiko longsor yang berulang saat musim hujan. Selanjutnya, mitigasi gempa dan tsunami. Ancaman gempa dan tsunami merupakan ancaman paling besar di desa tersebut. Adapun mitigasi yang harus dilakukan antara lain, sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman dari gelombang tsunami, pelatihan evakuasi rutin untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah, pembangunan tempat evakuasi sementara di daerah ketinggian, dan juga penerapan bangunan tahan gempa untuk fasilitas umum dan rumah warga. Dengan melihat adanya peta, yaitu bentangan sesar Palu Koro, meskipun desa tersebut tidak dilewati langsung, tetapi pada hakikatnya Kabupaten Parigi Motong dikelilingi oleh bentangan sesar Palu Koro. Dengan kesiapsiagaan seperti itu, kerugian jiwa bisa diminimalkan meskipun bencana datang tiba-tiba. Selanjutnya, mitigasi angin kencang. Untuk bencana angin atau puting beliung, adapun langkah mitigasinya, diantaranya memperkuat atap rumah dengan material yang lebih kokoh, menebang atau merapikan pohon besar di dekat pemukiman,
menyediakan tempat berlindung untuk warga yang terdampak. Sementara itu, adapun bencana sosial seperti konflik warga, mitigasi yang perlu dilakukan pun diantaranya memperkuat musyawarah desa, membangun komunikasi antar kelompok, serta melibatkan tokoh adat dan agama untuk menjaga kerukunan sosial. Kesimpulannya, dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa Kota Raya merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi, baik hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang, maupun geologi seperti gempa dan tsunami. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang serius dan berkesinambungan, baik dari pemerintah desa, BPBD, maupun masyarakat itu sendiri. Kesiapsiagaan, edukasi, dan gotong royong masyarakat menjadi kunci utama agar setiap warga dapat selamat, aman, dan mampu bangkit kembali pasca bencana. Demikian presentasi saya. Saya Abid Ari dengan NIM F521240007. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.